Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Bapak Ibu akan melakukan pekerjaan dan niat inti kita, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Dan ibadah umroh ini hukumnya menjadi wajib bagi orang yang pertama kali. Karena Bapak Ibu akan melakukan yang wajib, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya. Karena ibadah umroh yang baik, ibadah umroh yang benar, maka akan mendapatkan ibadah umrah yang mabrur. Dan ibadah umrah yang mabrur balasannya hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kewajiban orang melakukan ibadah umrah adalah harus berada di tempat miqat. Dan rukun yang harus dilakukan pertama kali adalah niat. Niat berumroh, dan niatnya itu harus berada di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ini adalah tempat niat. Nama daerahnya Tan'im, nama masjidnya Masjid Aisyah. Jadi setiap orang yang mau umroh kudu niat di tempat miqat. Nah, ini namanya tempat miqat. Tidak bisa niatnya di hotel, atau tidak bisa niatnya di sembarangan tempat, kecuali tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian, niat umrah itu juga harus berada di tanah halal. Jadi setiap miqat itu tanahnya halal. Dan kita berada ini di tanah halal. Perbatasannya hanya tipis. Kalau Bapak Ibu ngelihat ada tulisan yang hitam di sana, nihayatu hududil haram atau haram ends here. Ya, itu adalah perbatasan. Setelah tiang itu tanah haram. Tapi dari tiang itu ke sini itu tanah halal. Ya, jadi Masjid Tan'im ini memang nembir sekali perbatasannya antara tanah haram dengan tanah halal. Dan setiap orang niat itu harus berada di tanah halal. Nah, inilah Tan'im, kita berada di tanah halal. Dan di kota Mekah ini Bapak Ibu memiliki 4 tempat miqat, ya, dengan 4 sisi penjuru mata angin. Nah, yang pertama yang paling dekat ini adalah miqat di daerah Tan'im ini. Dari sini ke Masjidil Haram cuma 7 kilo. Dan ini ada di sebelah utara Masjidil Haram. Besok insya Allah kita akan ke tempat miqat yang kedua, yaitu Qarnul Manazil. Dan itu ada di sebelah selatan, sebelah kidul dari Masjidil Haram. Jaraknya 80 kilo. Lusanya lagi hari Kamis, insya Allah kita akan ambil miqat di daerah Ji'rana. Itu di sebelah timur Masjidil Haram. Jaraknya 24 kilo. Dan yang terakhir hari Jumat insya Allah kita akan ngambil miqat di Hudaybiyah. Itu di sebelah barat Masjidil Haram. Jarak tempuhnya 22 km. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa mengunjungi 4 tempat miqat yang akan kita melakukan ibadah umroh. Nah, bagi orang yang tidak mampir ke sini ke tempat miqat, langsung menuju ke Masjidil Haram, umrohnya tetap sah, tapi kena dam karena melanggar wajib umroh. Ya, makanya kita mampir dulu ke sini untuk melakukan niat umroh. Kenapa ini disebut Masjid Aisyah? Karena ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dan haji Nabi sekali, yang disebut dengan haji wada. Itu haji pertama Nabi dan haji terakhir Nabi.
Tetapi Nabi sebelum pergi haji, Nabi melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Ketika Nabi melakukan ibadah haji di tahun 10 Hijriah, Aisyah menstruasi. Ya, sehingga Aisyah harus mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Akhirnya Rasulullah menunjuk tempat inilah untuk mikotnya perempuan, yaitu Aisyah. Ya, karena dari kawasan Masjidil Haram itu dekat. Maka akhirnya disebutlah ini Masjid Aisyah atau Masjid Perempuan. Karena itu masjid ini cukup besar. Karena banyak orang yang ngambil mikot berulang kali, hari ini umroh, besok umroh lagi, ketika dia umroh lagi dia datang lagi ke sini. Selesai umroh, kemudian dibalik lagi umroh, datang lagi ke sini. Ya, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan dari 4 tempat mikot seperti apa kondisi tempat mikot masing-masing. Nah, oleh karena itu para Bapak hadirin sekalian, sekarang kita lakukan niat. Setelah niat berarti sudah berlaku larangan-larangannya. Ya, kalau sudah niat, Bapak-bapak nggak boleh pakaian berjahit, nggak boleh tutup kepala, nggak boleh wangi-wangian, potong-potong buluan atau potong kuku. Ibu-ibu, kalau sudah niat, tidak boleh bersolek, tidak boleh berdandan, tidak boleh terbuka auratnya. Yang boleh terbuka hanya 2, telapak tangan dan muka. Selainnya rapat. Nanti tolong Mbak ibu-ibu sekalian ya, untuk bisa saling melindungi supaya ibadah umroh kita semua mendapatkan ibadah umroh mabrur. Ya, nanti akan kita lakukan tawaf dan sa'i secara bersama-sama. Kemudian setelah itu kita baru selesai 1 kali umroh. Seperti apa rasanya umroh, perjalanan kayak gimana? Hari ini Bapak Ibu akan merasakan itu semua. Kayak hari ini, oh itu mikot tuh begini. Kalau kemarin manasik mikot tuh apa, masih di awang-awang. Nah, inilah namanya mikot. Karena itu mari sama-sama Bapak Ibu, niatnya harus di dalam hati ya. Sekarang saya tuntun dulu. Setelah itu baru kita mulai niat di dalam hati. Ya, Bapak dengar. Sini Pak. Nah, sini, samping saya biar kedengeran. Ya. Sini Pak, sini. Ya, oke kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi lapaskan dalam hati. Ya, berarti kalau sudah niat, sudah berlaku larang-larangannya, dan setelah niat, zikirnya hanya 1. Sunnah zikirnya cuma 1, yaitu talbiyah. Ya, sepanjang kita belum tahallul, maka disunahkan bertalbiyah. Oke, sekarang di dalam hati ya, Mbak. Semuanya di dalam hati. Saya tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Dalam hati Mbak ya. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Oke, sudah berlaku ya larang-larang ihramnya. Nah, zikirnya hanya 1 yaitu talbiyah. Karena itu ikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, itu namanya talbiyah. Nanti sepanjang perjalanan menuju kota Mekah, ya, kita akan hanya itu zikir yang kita baca. Nah, karena itu mari sama-sama kita kembali lagi ke mobil bus kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.